VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menemani awal hari Anda, Rabu 26 Juni 2024. Semakin dekat ya kita ke akhir bulan. Di Amerika hari ini masih 25 Juni. Dan banyak penggemar Michael Jackson mengekspresikan kesedihan mereka mengenang penyanyi pop tersebut yang meninggal pada 25 Juni 2009, 15 tahun lalu. Michael yang diklaim sebagai King of Pop tercatat sebagai salah seorang penyanyi paling sukses secara komersial dalam sejarah. Ia meninggal pada usia 50 tahun di rumahnya di Los Angeles, California. Kita kembali ke VOA This Morning. Pagi ini kami akan menyajikan laporan terkait debat calon presiden yang akan digelar Kamis besok. Menjelang debat, Biden, Trump menyiapkan jawaban dan strategi dalam menanggapi isu-isu pelik seperti imigrasi dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character. Laporan lain mengenai situasi di Timur Tengah pasca serangan Israel ke Rafah, seluruh wilayah Gaza kini terancam bencana kelaparan karena pengiriman dan distribusi bantuan semakin sulit. We have the strong generosity from the public. But all this. Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai nasib pendiri WikiLeaks, Julian Assange. Ia sedang mengupayakan kebebasan setelah bersepakat dengan Amerika. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Rifan Dwiastono. Kepala Korps Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat Dr. Vivek Murthy mengumumkan bahwa kekerasan senjata api di Amerika Serikat merupakan krisis kesehatan masyarakat pada hari Selasa. Ia menyerukan pengendalian senjata api yang lebih baik, termasuk pelarangan senapan serbu. Imbauan itu menyoroti strategi untuk mengurangi jumlah kematian akibat senjata api di Amerika. Misalnya menerapkan pemeriksaan latar belakang secara universal terhadap pembeli, melarang penggunaan senapan serbu oleh warga sipil, dan mewajibkan tempat penyimpanan yang aman untuk senjata api. Dokumen itu menyebutkan bahwa kekerasan senjata api merupakan penyebab utama kematian orang berusia 1-19 tahun di Amerika. Tingkat kekerasan senjata api di Amerika tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain. Pemerintahan Biden sendiri mendukung diperketatnya pengendalian kepemilikan senjata api dengan alasan sering terjadinya peristiwa penembakan massal di sekolah dan tempat umum lain. Akan tetapi, mereka menghadapi tentangan keras dari para pegiat hak-hak kepemilikan senjata api yang mengatakan bahwa amandemen kedua Konstitusi Amerika mengizinkan mereka memiliki beragam jenis senjata api. Amerika Serikat sedang berupaya segera mencapai perjanjian diplomatik yang memungkinkan warga sipil Israel maupun Lebanon untuk bisa kembali ke rumah mereka di kedua sisi perbatasan, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Selasa dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Penembakan di sisi utara perbatasan Israel itu telah menyebabkan evakuasi puluhan ribu warga dari wilayah di kedua sisi perbatasan, serta telah meningkatkan ketegangan selama beberapa minggu terakhir dan menimbulkan ketakutan akan pecahnya perang Israel-Hizbullah berskala penuh. Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into Provokasi Hizbullah mengancam terseretnya warga Israel dan Lebanon ke dalam perang yang tidak mereka inginkan. Perang itu akan menjadi bencana bagi Lebanon dan akan sangat menghancurkan bagi warga sipil Israel dan Lebanon yang tidak berdosa, kata Austin pada awal pertemuannya dengan Gallant di Pentagon. Di sana, Gallant mengatakan bahwa ia akan mendiskusikan kesiapan militer bersama Austin. Kita sedang bekerja sama dengan erat untuk mencapai sebuah kesepakatan, tapi kita juga harus membahas kesiapan setiap skenario yang mungkin terjadi, ungkap Gallant. Uni Eropa dan Ukraina memulai perundingan keanggotaan hari Selasa, sebuah proses yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun, yang sebelumnya selalu Rusia coba cegah. Perundingan itu dilakukan 1 dekade setelah pasukan Rusia mencaplok semenanjung Crimea untuk mencegah Ukraina menjalin hubungan dengan Barat. Negosiasi penerimaan keanggotaan Ukraina itu dimulai di sela-sela konferensi antar pemerintah di Luxembourg. Olga Stefanishina, Wakil Perdana Menteri Pengintegrasian Eropa dan Euro-Atlantik, memimpin delegasi Ukraina.
Hari ini menandai awal dari babak baru hubungan Ukraina dengan Uni Eropa, kata Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal pada awal perundingan. Negara kandidat harus menyelaraskan peraturan hukum dan standarnya dengan kebijakan Uni Eropa dalam sejumlah isu, termasuk pendistribusian barang, lingkungan, dan keamanan. Seluruh 27 negara anggota harus setuju untuk memulai dan melaksanakan kebijakan dan perundang-undangan Uni Eropa. Hungaria adalah negara yang secara historis menentang bergabungnya Ukraina ke dalam Uni Eropa dan NATO. Turki sudah melakukan perundingan serupa selama hampir 2 dekade tanpa hasil. Negara-negara lain yang masih dalam antrean diantaranya Albania, Bosnia dan Herzegovina, Georgia, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia. Kita beralih ke Kenya. 5 orang tewas tertembak, sementara puluhan lainnya terluka di Kenya pada hari Selasa saat unjuk rasa anti kenaikan pajak semakin intens setelah polisi bentrok dengan para demonstran yang menyerbu kompleks parlemen di Nairobi, kata sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Militer diterjunkan untuk membantu polisi yang sebelumnya menembakkan gas air mata, meriam air, peluru karet, dan menurut salah satu kelompok HAM, peluru tajam ke arah pengunjuk rasa ketika ketegangan meningkat dalam unjuk rasa yang mengejutkan pemerintah Kenya. Terlepas dari jaminan yang diberikan pemerintah bahwa hak untuk berkumpul akan dilindungi dan difasilitasi, unjuk rasa hari ini telah berubah menjadi aksi kekerasan, ungkap sejumlah LSM termasuk Amnesty Kenya dalam sebuah pernyataan bersama yang melaporkan korban tewas dan luka. Presiden Kenya William Ruto berjanji akan mengambil sikap tegas terhadap kekerasan dan anarki yang terjadi. Sementara itu, Gedung Putih memohon pihak-pihak menenangkan diri. Sedangkan lebih dari 10 negara barat, termasuk Kanada, Jerman, dan Inggris, mengatakan mereka sangat terkejut menyaksikan peristiwa yang terjadi di luar parlemen Kenya. Demikian berita dunia VOA Washington. Debat pertama dari 2 debat Presiden Amerika akan berlangsung Kamis. Namun, retorika kedua kandidat calon presiden seputar isu-isu sensitif seperti imigrasi dan hukuman terhadap Donald Trump terkait uang tutup mulut sudah memanas. Rakyat Amerika harus menunggu hingga Kamis untuk mengetahui apakah Presiden Joe Biden akan menggunakan hukuman pidana terhadap Donald Trump untuk menyerang mantan presiden itu di panggung debat. Mitch Landrieu adalah salah seorang ketua nasional kampanye terpilihnya kembali Biden. Mengomentari isu tersebut dalam acara Meet the Press di televisi NBC Minggu, ia mengatakan, But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character. Tetapi ini bukan sekedar menyebut Donald Trump sebagai penjahat yang dihukum, tetapi juga perilakunya dan karakternya. Ingat, dia sebenarnya sudah 6 kali mengajukan pahit. Itu berarti dia bukan sekedar tidak becus berbisnis, tetapi juga telah menghancurkan semua rakyat kecil yang sebenarnya bergantung padanya untuk memperoleh nafkah. Trump membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ia juga bertekad mengajukan banding atas putusan bersalah. Biden mempersiapkan debat presiden mendatang secara tertutup. Trump kembali berkampanye pada akhir pekan lalu. Ia tampil di Washington dan Philadelphia menyatakan keinginannya untuk berdebat. Calon presiden dari Partai Republik itu terkadang menanyakan pendapat para pendukungnya tentang bagaimana dia harus bersikap ketika menghadapi Biden. Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice? Haruskah saya bersikap tegas dan mengesalkan, langsung saja bilang, Anda adalah presiden terburuk dalam sejarah? Atau haruskah saya bersikap baik dan tenang dan membiarkan dia berbicara? 50-50 bersikap tegas. Pada rapat umum Sabtu, Trump juga mengingatkan para pemilih tentang sikapnya terhadap imigran gelap. And on day 1, we will begin the largest domestic deportation operation in American history. Dan pada hari pertama saya menjabat, kita akan memulai operasi deportasi domestik terbesar dalam sejarah Amerika. Kita tidak punya pilihan. Biden baru-baru ini menerapkan pembatasan pemrosesan suaka di perbatasan selatan. Namun, pekan lalu ia juga mengumumkan keputusan yang akan memungkinkan imigran gelap yang sudah menikah minimal 10 tahun dengan warga Amerika menjadi warga negara. Ketika diwawancara televisi NBC, Mitch Landrieu dari tim kampanye pemilihan nasional Biden
menyalahkan Trump dan Partai Republik atas status quo tersebut. The border is in trouble, and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Perbatasan berada dalam masalah dan ini sudah terjadi selama 20 atau 30 tahun terakhir di negara ini. Selain imigrasi, Biden dan Trump diperkirakan akan ditanyai beberapa masalah pelik lainnya dalam debat presiden pertama. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita beralih ke situasi di Timur Tengah. Pasca serangan Israel ke Rafah, seluruh wilayah Gaza kini terancam bencana kelaparan akibat terganggunya proses distribusi bantuan untuk warga Palestina. Menurut laporan terbaru PBB, proses pengiriman bantuan tersebut juga semakin sulit karena adanya penjarahan dan penyelundupan. Komisaris Jenderal UNRWA, Philip Lazzarini, mengatakan bahwa pengiriman bantuan menjadi semakin rumit dan jumlah penyeberangan ke Gaza pun masih jauh dari yang dibutuhkan. Semakin maraknya penjarahan truk pengangkut bantuan ke Gaza juga menjadi salah satu faktor mengapa Lazzarini menyebut Gaza saat ini mengalami kerusakan hukum dan ketertiban yang nyaris menyeluruh. We need sustainable, meaningful, uninterrupted. Kami perlu pengiriman bantuan yang berkelanjutan, bermakna, dan tidak terputus di jalur Gaza jika kita ingin membalikkan situasi kelaparan di sana. Pengiriman bantuan melalui jalur udara ke Gaza juga masih dilakukan. Meski begitu, menurut laporan terbaru dari Lembaga Klasifikasi Ketahanan Pangan Terpadu atau IPC, hampir semua orang di Gaza berjuang untuk mendapat makanan yang cukup dan lebih dari 495.000 orang atau 1 dari 5 orang di Gaza diperkirakan akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi dalam beberapa bulan mendatang. Jeremy Konindik, Ketua Refugees International, mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa selama dirinya berkarir, dia belum pernah melihat situasi di mana hampir 100% penduduknya menghadapi resiko kelaparan. I think what is really striking about the IPC data is that for all of the effort that was made and all the pressure on Saya kira apa yang benar-benar mengejutkan dari data IPC adalah bahwa semua upaya yang telah dilakukan, semua tekanan terhadap pemerintah Israel pada bulan Maret dan April, semua yang telah dicapai hanyalah kembali meningkatkan risiko bencana kelaparan menjadi sangat tinggi. Konindik juga menyebut bahwa jika proses pengiriman bantuan kembali terganggu, seperti halnya yang terjadi selama operasi Rafah, maka semua kemajuan itu, meski sedikit dan belum cukup, akan hilang lagi. Setelah sempat terhenti atas dugaan adanya keterlibatan dengan Hamas, aliran bantuan dana untuk warga Palestina melalui UNRWA kembali dilanjutkan sebagian besar negara pendonor, dan sejumlah donor baru pun bermunculan. We have the strong generosity from the public. Kami mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, namun semua ini tidak dapat mengimbangi penangguhan donor utama kami, Amerika Serikat. Dan bahkan, jika kami memiliki Amerika Serikat, kami pasti tidak akan berada dalam jalur yang berkelanjutan dalam hal pendanaan yang dapat diprediksi untuk lembaga ini. Pada awal tahun ini, Israel menuduh belasan staf UNRWA ikut ambil bagian dalam serangan 7 Oktober yang berakibat penangguhan donor dari Amerika Serikat dan belasan negara lainnya. Semua negara, kecuali Amerika Serikat dan Inggris, kini telah melanjutkan kembali pendanaan mereka setelah dilakukan pemeriksaan independen terhadap UNRWA. Negara pendonor baru pun bermunculan seperti Algeria, Irak, Yordania, dan Oman. Ditambah donor individual dari Singapura. Perang antara Israel dan Hamas telah melumpuhkan hampir seluruh kapasitas Gaza untuk menghasilkan produk pangan mereka sendiri. Amerika Serikat telah menggalang dukungan internasional untuk proposal pembebasan sandera dan gencatan senjata permanen. Namun baik Israel maupun Hamas belum sepenuhnya menerima proposal tersebut. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan ketiga pagi ini. Pendiri Wikileaks, Julian Assange, usia 52 tahun, Rabu ini akan mengaku bersalah atas 1 dakwaan kriminal, yaitu bersekongkol memperoleh dan membeberkan dokumen rahasia pertahanan nasional Amerika. Ia diperkirakan akan dijatuhi hukuman 62 bulan penjara dalam persidangan di Saipan, Kepulauan Mariana Utara. Kesepakatan pengakuan bersalah Julian Assange ini menandai akhir dari drama hukum yang telah membuat Assange menghabiskan lebih dari 5 tahun di penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.
Ia juga selama 7 tahun bersembunyi di Kedutaan Besar Ekuador di London ketika ia melawan tuduhan kejahatan seksual di Swedia dan ekstradisinya ke Amerika di mana ia menghadapi 18 tuduhan kriminal. Video yang dibagikan oleh Wikileaks di media sosial menunjukkan Assange berada di dalam pesawat dan turun dari pesawat di bandara Don Muang di Bangkok, Thailand. Persinggahannya dalam perjalanan menuju Kepulauan Mariana Utara. Ia diperkirakan akan mengaku bersalah karena melanggar hukum spionase Amerika dalam sebuah kesepakatan yang akan membebaskannya setelah perjuangan hukum di Inggris selama 14 tahun dan mengizinkannya pulang ke Australia. Stella Assange, istri pendiri Wikileaks ini kepada Reuters Selasa mengatakan bahwa mereka akan mengupayakan pengampunan setelah Assange mengaku bersalah melanggar undang-undang spionase Amerika. Ia juga mengatakan bahwa penuntupan tersebut merupakan keprihatinan yang sangat serius bagi para wartawan di seluruh dunia. The fact that there is a guilty plea under the Espionage Act in relation to... Stella Assange mengatakan fakta bahwa ada pengakuan bersalah di bawah undang-undang spionase dalam kaitannya dengan memperoleh dan mengungkapkan informasi pertahanan nasional jelas merupakan masalah yang sangat serius bagi para jurnalis dan wartawan keamanan nasional pada umumnya. Pengadilan Distrik Amerika untuk Kepulauan Mariana Utara Rabu akan bersidang. Gubernur kepulauan itu, Arnold Palacios, Selasa mengatakan Saipan, tempat sidang pendiri Wikileaks Julia Assange, berpotensi lebih kecil menimbulkan banyak kekacauan dengan pers. The closest jurisdiction to Australia, that's in the US. Ini adalah yurisdiksi terdekat dengan Australia dan bagian dari wilayah AS yang memiliki pengadilan federal. Jelas kita bisa juga menganggapnya seperti itu. Lebih sedikit potensi kekacauan dengan pers, liputan media, dan semua yang terkait dengan hal itu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Selasa mengatakan ia ingin Julian Assange dibawa pulang ke Australia sesegera mungkin. Kasus ini sudah berlangsung terlalu lama. Tidak ada yang bisa diperoleh dari penahanannya yang terus berlanjut dan kami ingin dia dibawa pulang ke Australia. Cindy Cohen, Direktur Eksekutif Electronic Frontier Foundation, kepada Reuters Senin mengatakan terlepas dari apa artinya ini bagi Assange, ini sangat buruk bagi Amerika. Penuntutan ini seharusnya tidak terjadi. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun sejarah undang-undang spionase, seorang jurnalis atau seseorang yang melakukan jurnalisme, seseorang yang terlibat dalam tindakan jurnalistik dituntut. Sementara itu, sejumlah warga kota Sydney di Australia Selasa mengungkapkan kegembiraan mengenai kemungkinan pembebasan Assange. Saya Madioni, VOA.